Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuansa Putri Imani dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat, rukun, serta hal yang membatalkan wudu dan sholat menurut 4 mazhab. Syarat wudu menurut mazhab Hanafi. Syarat wajibnya yaitu balik, Islam, hadas. Hadas di sini berarti seseorang yang memiliki wudu tidak perlu mengulang wudunya atau mengulang wudu yang belum batal. Yang kelima, menggunakan waktu yang sempit. Syarat sahnya yaitu mendatangkan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal yang menghalangi air, seperti cat kuku pada wanita. Yang ketiga, tidak sambil memasukkan hadas. Syarat wudu mazhab Maliki yaitu syarat wajibnya berakal, balik, hadas, suci dari haid dan nifas, menggunakan waktu yang sempit. Syarat sahnya yaitu menghilangkan hal yang menghalangi air, tidak sambil langsungnya hadas. 3. Islam. Syarat wudu mazhab Syafi'i yaitu syarat wajibnya berakal, balik, hadas, suci dari haid dan nifas, menggunakan waktu yang sempit, menggunakan air yang sedikit. Syarat sahnya yaitu menghilangkan hal-hal yang menghalangi air, tidak sambil berlangsungnya hadas, dan Islam. Syarat wudu menurut mazhab Hambali yaitu syarat wajibnya berakal, balik, hadas, suci dari haid dan nifas, menggunakan waktu yang sempit, menggunakan air yang sedikit. Syarat sahnya yaitu mendatangkan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan hal-hal yang menghalangi air, tidak sambil berlangsungnya hadas, dan Islam. Rukun wudu mazhab Hanafi yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Pada mazhab Hanafi, niat, tertib, mualat, dan adab tidak termasuk ke dalam rukun wudu. Rukun wudu mazhab Maliki. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, mualat, adab. Pada mazhab Maliki, tertib bukanlah bagian dari rukun wudu. Rukun wudu mazhab Syafi'i, yang pertama, niat, yang kedua, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib. Pada mazhab Syafi'i ini, mualat dan adab bukanlah bagian dari rukun wudu. Rukun wudu menurut mazhab Hambali yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, mualat. Pada mazhab Hambali ini, adab bukanlah bagian dari rukun wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, kubul dan dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakun, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Yang keempat, keluarnya sesuatu dari badan. Hal-hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang kubul dan dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakun, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Syarat-syarat salat menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Hambali yaitu sucinya tempat salat, menutup aurat, sucinya pakaian, suci dari hadas, suci dari najis, dugaan kuat sudah masuk waktu salat, menghadap kiblat. Mazhab Maliki, sucinya tempat salat, sucinya pakaian, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, keenam duduk tasyahud akhir. Rukun sholat menurut mazhab Maliki dan Syafi'i yaitu yang pertama takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, dan tertib.
Rukun sholat menurut mazhab Hambali yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi, salam, tertib, dan tumakninah. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi yaitu yang pertama berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau warna keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. 4, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. 6, menggerutu. 7, merintih, mengadu, menangis. 8, membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-9, mengucap kalimat innalillahi. Yang ke-10, mengucap kalimat subhanallah atau la ilaha illallah. Yang ke-11, orang yang bertayamum lalu mendapatkan air. Yang ke-12, terbit matahari ketika sholat subuh. Ke-13, matahari tergelincir saat sholat id. Ke-14, jatuhnya pembalut luka. Yang ke-15, berhadas dengan sengaja. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu sengaja meninggalkan ruku, sengaja menambah ruku, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan atau minum dengan sengaja, meniup dengan sengaja, muntah dengan sengaja, sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam. 14, tidak melakukan sujud syahwi jika salah atau lupa. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara dengan sengaja. 13, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat, menukar niat sholat fardu, terbukanya aurat, tidak menutup aurat, kena najis, mengulang-ulang takbiratul ihram, sengaja meninggalkan ruku, mengikuti imam yang tidak patut diikuti, menambah ruku dengan sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan fi'li dengan fi'li yang lainnya. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali. Berniat memutuskan sholat, ragu-ragu takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara, mendahului imam bersalam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, meniup, menangis bukan karena Allah, banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya, keliru dalam bacaan. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.